seperti itu Kak. Karena apa? Ini kelihatannya kalau mau diseriuskan juga belum siap gitu loh. Mungkin nanti kalau saya punya usul sebelum ini kita ada tim kecil yang mau dibawa arah kemana organisasi kita. Nah kalau sudah terbentuk organisasi kecil maka nanti ada step-step program-program kerja yang bisa nanti kita sharekan kepada seluruh anggota. Karena kalau menurut saya sebagai penggiat usaha ya saya pengen punya omset naik, saya punya komunitas yang nanti bisa menyuarakan bagaimana sih usaha saya bisa menjadi lebih bigger seperti itu. Mungkin itu usulan saya Pak Yuda. Mungkin ini saya juga baru pertama kali bisa. Kalau di WA saya mau ngobrol, kelihatannya saya mau ngobrol apa gitu loh. Oh nawake, gurmung nawake terus kayak gitu. Tapi saya belum bisa mentouchkan apa sih keinginan saya untuk bisa ikut di UKM ini. Gitu. Seperti itu Pak Yuda. Mungkin bisa diwadahi seperti itu. Terima kasih. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama dengan Bapak yang disampaikan tadi. Jadi saya ikut ini dengan latar belakang sebuah usaha saya masih kecil yang saya ingin bisa berkembang. Kemudian ada event ini saling perkenalan, saling ramah tamah, kita bisa saling mengerti potensi apa dan bisa menjalin kerjasama. Tapi mohon maaf, ketika saya melihat yang muncul adalah para tokoh-tokoh yang sudah memiliki usaha cukup besar. Kalau UMKM ini kan mungkin sebetulnya usaha menengah ke bawah dan sempat maaf Ibu Iin tadi sempat ngobrol sama saya agak kurang sreg tadi dengan penyampaian Ibu Iin, menyampaikannya usaha beliau dan sebagainya. Saya balikan, Bu, kita usaha UMKM, teman-teman yang ada di sini ini ketika berkumpul, sing duwe usaha dodolan ning nggone warung SD, sing usaha setor sego kucing, pinginnya itu berkembang. Ya toh. Bukanlah tawani sebuah untuk usaha jenengan untuk bergabung. Mohon maaf Ibu Iin, tadi saya bicara sedikit. Bukan untuk tawani bisa saja. Seperti itu. Nah, satu lagi ketika saya lihat visi misi ini sebuah cita-cita yang sangat luhur. Cuman buat saya agak berat Mas. Nyon sewu, saya ini juga sedang merintis beberapa organisasi. Itu sangat butuh pengorbanan untuk dengan kita punya tujuan pengembangan sosial, budaya, ekonomi. Perjuangan itu paling berat adalah 1 tenaga, 2 biaya, 3 waktu. Kalau kita pengusaha besar semua, gampang. Kita ada kegiatan sosial ini, duit tak sumbang sekian. Ini yang sangat sulit karena apa? Ketika kita bukan siapa-siapa, mohon maaf, saya bukan siapa-siapa, saya orang yang baru dikenal, belum ada yang kenal saya di Solo. Saya mau melakukan sebuah kegiatan ini, misalnya kita mengadakan kegiatan sosial ngajak ke sponsor, sopo kowe? Nggak kenal saya, nggak akan bisa. Mungkin kalau Mbak Tiwi atau Mas Rangga sudah ada yang kenal, yang maju mungkin beda kan gitu. Nah, tapi apa ya harap jaga ke penjenengan semua terus. Jadi kalau saya kembalikan karena tadi pertanyaannya ini mau dibawa kemana, saya boleh usul kita cukup komunitas dulu saja, kemudian kita mengakrabi, saling mensupport usaha kita, sing duwe usaha catering sok nek ono pesen referensikan ke sana. Baru itu dulu saja. Nggih. Matur nuwun Pak. Betul. Jadi maksud saya kita mendirikan organisasi yang resmi, kita nanti ke notaris dan lain-lain. Legalitasnya ada. Legalitasnya ada. Jadi itu kan sudah ada
Di situ ada bidang-bidang itu. Nah, kalau kita sudah terstruktur rapi, bagus, ada kegiatan rapat. Tadi kan waktu sambutan Pak Wali itu kan tadi sudah mendukung. Ya, Asal support. kita secara resmi sudah dapat izin, ada izin dari legalnya ada dari notaris, dari kan disahkan oleh notaris dan kita punya izin Menkumham karena ini organisasi. Iya. Jadi bukan komunitas lagi. Untuk komunitas tetap ada enggak masalah. Tapi yang Tidak mau masalah. bergabung untuk masuk ke legalitas itu jadi pengurus, yang jadi nanti pengurus. akan kita support Pak. Ya. Kebetulan saya kan di perbankan, nanti bagaimana cara kita usaha untuk dapat profit yang sesuai dengan modal yang kecil, nanti ada pelatihan insya Allah. Oke. Kita akan Itu- koordinasi dengan Dinas Perdagangan juga, pariwisata, event-event nanti kita akan adakan lebih besar lagi habis Oke. ini. Oke. Oke. Lagi pula untuk biar nambah semangat ya. Nanti Iya. Nyon Sewu nanti kita kan juga minta dukungan yang pengusaha-pengusaha Yang sukses. sudah Misal ini sukses, contoh Pak Joko. memberikan masukan kayak Pak Joko ini selain lurah, ini baru merintis putranya untuk punya IO. Itu kita akan expose juga. Oh, Ya, sukses jelas. itu memang dari berdarah-darah gitu loh. Ya. Saya sendiri punya resto. Jadi di sini saya juga enggak, kadang sedih juga penjualan, tapi bagaimana kita untuk eksis Pak. Kita saling menularkan ilmu gitu loh. Nggih, gitu ya Mas Yuda ya. Nambah sebentar. Jadi intinya gini. Jadi nanti ini komunitas tetap ada. Nanti yang seneng, yang punya UMKM tapi seneng berorganisasi, itu kita tampung di organisasi. Gampangnya seperti itu. Jadi Kita pengurus. jadi ya. pengurus di organisasi paling enggak. Nek Ada event bayangan gitu. saya itu kan nanti kita butuh sekitar 20-an orang. 20 Iya. orang pengurus dengan itu Ada tadi ada perwakilan bidang-bidang ya itu. dari Bidang, terus nanti ditambah dari perwakilan UMKM 8, 16, mungkin 20 lebih. Memang besar karena memang kita tugasnya ya ada besar. strukturnya organisasi yang jelas nanti akan disahkan oleh Kita- dinas terkait ya Mas. Iya. Itu nanti. Ya, saya kira mungkin itu dulu nanti bisa disambung tanya jawab lain waktu karena ini Waktunya waktunya juga cuman Oke. sampai jam 1. Oke, sampai jam 1. Ya, terima kasih Pak Rangga. Saya mau Nggih, tanya, Oke, monggo. perkenalkan nama saya Astrid. Oke. Gini Pak, apa namanya? Kalau saya sih sebenarnya setuju dengan Bapak ini ya. Oke. Jadi jangan kemerungsung untuk membentuk organisasi. Kita kuatkan di komunitas dulu. Tapi kalau memang tadi panjenengan penjelasannya seperti itu, monggo. Tapi dengan catatan kita matangkan, benar-benar Nggih, dimatangkan. nggih. Terus ada pertanyaan dan juga usul dari saya. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, apakah Solo kita ini terbuka untuk wilayah non KTP Solo? Nah itu juga harus ditegaskan, dijelaskan. Oke. Karena saya sendiri juga KTP-nya Karanganyar, bukan dari Solo gitu ya, seperti itu. Terus karena setelah berjalan, apalagi tadi disampaikan sama Pak Titus atau siapa tadi, juga akan menggandeng bersinergi dengan dengan dinas-dinas terkait. Nah, kalau memang ini adalah nantinya akan welcome juga untuk yang UMKM di luar KTP non Solo dan bersinergi dengan dinas-dinas terkait seperti itu. Padahal dalam jalannya itu mesti selalu ada halangan. Halangannya adalah yang KTP Solo aja yang bisa. Kalau misalkan ini ada KTP. Jadi artinya organisasi ini atau komunitas ini artinya kalau memang terbuka untuk semua wilayah non KTP. Jadi Surakarta semuanya. Jadi mari bersinerginya ke seluruh Pemkot, ke seluruh dinas, nggak hanya ke Solo, tapi juga ke Karanganyar, Sukoharjo dan lainnya. Karena sepengalaman saya juga ikut komunitas lain, terus semua anggotanya bebas. Anggotanya boleh dari KTP Solo, KTP mana, bla 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 bebas. Tapi dalam pengukuhannya, meskipun belum legal, dalam pembentukan pertamanya, itu wah kenceng banget diomongkan kalau kita akan bersinergi, bermitra, bahwa kita akan saling membantu. Kalau ada pameran A, B, C, D nanti
akan saling mensupport, UMKM satu dengan yang lainnya akan saling mensupport. Tetapi kenyataannya hanya yang KTP Solo yang boleh. Nah, usul saya adalah kalau memang ini kita tujuannya untuk KTP non Solo, mari kalau ada kegiatan, enggak usahlah lihat ini KTP mana, ini KTP mana. Seperti Nur Sewu ya, Karanganyar sangat welcome ya Pak Joko ya. Karanganyar ini saya ikut beberapa di Solo sama di Karanganyar. Saya acungin jempol yang Karanganyar karena Karanganyar nggak pernah lihat KTP mana gitu seperti itu. Jadi ini yang jadi ini nanti tolong diperhatikan juga. Ya. Oke gitu aja Pak. Terima kasih ya. Matur nuwun. Kalau berkaitan dengan KTP itu kan sebenarnya berkaitan dengan anggaran. Dan kalau kegiatan kita kan tidak perlu anggaran tuh Bu. Kita bisa mengadakan seminar, itu kan tidak mengikat domisili. Kalau bantuan memang kayak hibah dari Pemkot misalnya, itu nanti memang masalahnya di situ. Tapi rencana saya memang kalau ke depan, kalau Bapaknya tadi Pak Adi bilang tergesa-gesa. Saya sebenarnya pemikiran saya malah sudah Nyon Sewu, sudah lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya saya pengennya itu malah per wilayah. Karanganyar punya Solo kita, UMKM Solo kita sendiri, pusatnya di Solo. Tapi itu mungkin terlalu jauh ya, mungkin ke depannya mungkin seperti itu. Tapi untuk awal rencana saya memang untuk Solo Raya. Oke. Enggak, komunitas tetap karena kita tidak mungkin Nyon Sewu, misal sebagai contoh Pak Joko kayak Nyon Sewu. Pak Joko juga masuk grup kita misalnya. Kan nggak mungkin masuk Pak Joko jadi pengurus saya kan nggak enak. Seperti itu contoh saja. Nyon Sewu ya Pak Joko ya. Itu contoh saja. Jadi yang mau jadi pengurus ya monggo gitu loh. Tapi yang UMKM, dia punya usaha UMKM, dia senang berorganisasi, monggo kita gabung kan gitu. Dan untuk sementara mungkin ya udahlah Solo Raya dulu kan nanti untuk kedepannya aja. Kalau memang Solo Raya ini Solo kita sudah jalan, nanti mungkin bisa baru buka cabang istilahnya seperti itu mungkin. Nah, memang rencana jangka panjang saya kan memang terpisah karena nanti repotnya di pas hibah itu loh, bantuan hibah nanti yang anggota yang di Karanganyar kan tidak mungkin bisa dapat bantuan. Tapi bisa menikmati ketika kita ngadakan acara kayak seminar. Seminar itu kan tidak ada kaitan dengan KTP. Jadi mungkin semua anggota wilayah manapun bisa ikut acara seminar, pelatihan kan masih bisa. Memang kendalanya cuma itu. Nek KTP mesti kaitan dengan anggaran. Terus yang kedua di ADART-nya Mbak. Dia mungkin ADART-nya tidak menyebut anggotanya itu Solo Raya. Anggotanya cuma Solo. Jadi ketika ada hal-hal yang agak resmi gitu nggak berani gitu, mungkin seperti itu. Jadi bisa dilihat di ADART organisasi tersebut. Kalau cuma ada domisili di Surakarta apa wilayah Surakarta ya Karanganyar nggak bisa. Mungkin itu dulu. Kayaknya ada yang mau tanya lagi berhubung sudah waktunya sudah, nanti bisa dilanjut di grup. Dan juga nanti akan ada dan pasti akan ada pertemuan-pertemuan lagi agar biar lebih mantap. Oke, untuk waktu yang selanjutnya, Om Yuda masih di depan sini, sekalian bapak-bapak, ibu-ibu untuk saling bersalam-salaman, bahwasannya kita masih bernuansa halal bihalal ya. Kenal kalau nggak cuma di grup aja. Sekalian nanti foto bersama dulu dan kita akan nanti bersalam-salaman. Monggo Pak Joko. Maju ke depan semua. Monggo Pak ya. Joko, Pak Joko dan Pak Joko. Iya.